Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ruth Bekti Murwani, NIM 17110081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Edukasi Tanggap Bencana terhadap Peningkatan Pengetahuan Pengelola Desa Wisata Kaliurang tahun 2020. Selama kurang lebih 10-15 menit. Semoga dapat memberikan informasi dan juga manfaat dan wawasan baru tentang pengaruh edukasi tanggap bencana pada pengelola desa wisata di Kaliurang. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian, kerangka konsep, jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. Oke, sebelum saya mulai, ada pepatah mengatakan bahwa keberanian adalah ketika orang lain berkata tidak mungkin, tapi kamu tetap mengejar mimpimu. Langsung saja, saya akan menyampaikan pada latar belakang penelitian. Peningkatan perkembangan sektor pariwisata di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemajuan tersebut memiliki andil dalam kemajuan di sektor pariwisata DIY. Ada banyak sekali wisata baru yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Salah satunya adalah desa wisata dan juga wisata-wisata baru seperti pantai dan juga yang lainnya. Menurut data dari Dinas Pariwisata, data pertumbuhan kunjungan wisatawan ke DIY meningkat dari tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan 4,63%, itu adalah wisatawan mancanegara, dan 9,14% yang termasuknya adalah wisatawan Nusantara. Selain data dari Dinas Pariwisata yang mengatakan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan ke DIY meningkat, data Dinas Pariwisata terkait dengan desa wisata yang ada di DIY adalah berjumlah 25 desa wisata. Namun, keberadaan tempat desa wisata yang dekat dengan Gunung Merapi berhubungan dengan bahaya bencana alam yang tidak lain adalah Gunung Merapi. Sehingga diperlukannya pelatihan tentang tanggap bencana kepada masyarakat yang tinggal di daerah wisata Kaliurang untuk menjadikan kualitas pelayanan yang baik dan juga untuk mewaspadai ataupun meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkan. Selain itu, desa wisata juga memerlukan program yang dilakukan langkah baik dalam memberikan hasil bagi pendapatan daerahnya dan juga kenaikan kunjungan wisata. Namun, beberapa waktu ini telah terjadi penurunan jumlah pengunjung di desa wisata Kaliurang yang disebabkan oleh meninggalnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Turi. Sebagian besar desa wisata yang berada di Kaliurang mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sungai, seperti outbound dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akibatnya, pemikiran wisatawan yang akan melakukan kegiatan ke desa wisata di daerah Kaliurang akan adanya fasilitas yang ada di desa wisata seperti outbound dan juga yang lainnya mendapatkan pemikiran buruk ataupun penilaian buruk dari wisatawan. Kerangka konsep pada penelitian ini yaitu pada variabel bebas terdapat dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Pada variabel bebas tersebut, untuk faktor internalnya adalah pengelola desa wisata dan juga pengetahuan pengelola desa wisata. Namun juga di faktor eksternalnya terdapat dua faktor, yaitu kondisi desa wisata dan juga fasilitas desa wisata. Selain itu, variabel terikatnya adalah tanggap bencana. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen ataupun eksperimen semu. Kuasi eksperimen dengan melakukan pendekatan uji pretest dan juga post-test. Karena penelitian eksperimen dengan melakukan pendekatan dengan uji pretest dan juga post-test untuk mengidentifikasi pengaruh edukasi tanggap bencana pada pengelola desa wisata dalam meningkatkan pengetahuannya.
Untuk jenis penelitian kuasi eksperimen adalah kategori-kategorik berpasangan. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dan sampelnya adalah pengelola desa wisata yang berada di Kaliurang. Dan untuk sampelnya, subjeknya itu adalah 30 orang yang terdiri dari pengelola dan juga karyawan desa wisata di Srowolan. Nah, Srowolan tersebut adalah sebuah desa wisata yang terdapat di Kaliurang. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu dengan systematic random sampling. Nah, apa itu systematic random sampling? Systematic random sampling digunakan secara acak atau pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random. Pada teknik ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif dari suatu populasi. Teknik sampling yang meliputi dua hal, yaitu seberapa besar ukuran sampel yang digunakan dan bagaimana proses atau teknik penarikan sampel tersebut. Selanjutnya saya akan masuk pada definisi operasional. Untuk variabel bebasnya yaitu tingkat pengetahuan pengelola desa terhadap tangga bencana adalah pemahaman tentang tangga bencana akan bahaya langsung yang disebabkan oleh bencana alam maupun non-alam. Untuk skala pengukurannya yaitu ordinal dan juga kategori. Yang dengan kategori rendah, cukup, dan juga tinggi. Untuk alat ukurnya sendiri yaitu kuesioner terstruktur. Skala datanya yaitu apabila benar lebih dari 75% termasuk ke dalam kategori tinggi. Jika jawaban kuesioner benar 51-74%, itu dapat dikategorikan sedang, dan juga jika jawaban kuesioner benar kurang dari 50%, maka dapat dikategorikan rendah. Pada kategori rendah, apabila pertanyaan kuesioner mampu dijawab dengan benar, yaitu sebesar kurang dari 50% dari seluruh pertanyaan kuesioner. Masuk ke dalam kategori cukup apabila pengelola desa wisata mampu menjawab dengan benar sebesar 51 sampai dengan 74% dari seluruh pertanyaan kuesioner. Dan juga apabila masuk ke dalam kategori tinggi apabila pengelola desa wisata mampu menjawab dengan benar sebesar lebih dari 75% dari seluruh pertanyaan kuesioner. Untuk cara pengukurannya sendiri yaitu dengan menggunakan observasi. Selanjutnya, definisi operasional pada variabel terikat, yaitu pengaruh edukasi tangga bencana adalah dengan memberikan pelatihan atau simulasi tentang tangga bencana yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya siap menghadapi bencana. Skala pengukurannya yaitu menggunakan ordinal dengan kategori sangat tidak siap, yaitu dengan skor 11 sampai dengan 20, skor 21 sampai dengan 30 termasuk pada tidak siap dengan skor tersebut, dan juga kurang siap dengan skor 31 sampai 40. Siap dengan skor 41 sampai dengan 50 dan juga sangat siap dengan skor 51 sampai dengan 60. Alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan pedoman skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang berupa kata-kata sangat setuju, tidak setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Nilai scoring diperoleh dari pemberian asumsi skor pada setiap jawaban soal. Untuk skala data pada variabel terikatnya adalah sangat setuju dengan bobot nilai 5, setuju bobot nilai 4, kurang setuju bobot dinilai 3, tidak setuju bobot nilai 2, dan juga sangat tidak setuju bobot nilainya 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada instrumen penelitian. Nah, untuk instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang sudah diuji cobakan dan telah divalidasi. Dalam penelitian ini, responden tinggal memilih jawaban yang sudah tertera di dalam angket ataupun kuesioner.
Selanjutnya, pengolahan dan analisis data. Untuk teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus N1 sama dengan N2 ZA akar dari 2PQ plus P1 Q1 plus P2 Q2 dibagi dengan P1 dikurangi P2. Untuk jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial tersebut. Dan juga pengolahan data dengan menggunakan proses editing, scoring, coding, entry data, dan juga cleaning. Pada tahap editing dengan melakukan pengecekan terhadap data yang salah. Pada tahap scoring dengan memberikan penilaian skor pada jawaban responden. Dan juga pada coding, yaitu dengan mengklasifikasikan jawaban dari responden. Pada entry data, memasukkan data ke dalam komputer dengan bantuan aplikasi SPSS. Pada tahap cleaning, dengan membersihkan data dengan membuat distribusi frekuensi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.